Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Setiap pujian dari setiap kami Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau.
malam hari ini Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi menyembah-Mu. Kami rindu lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita mau bersorak dan bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya.
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti
bersyukur pada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini berjudul He's My Best Friend. Setiap kita tentu membutuhkan seorang sahabat dalam hidup. Seseorang untuk berbagi suka dan duka, yang mengerti kita dan yang menerima kita tulus apa adanya. Pada kenyataannya tidak mudah untuk menemukannya. Butuh waktu dan proses yang tidak singkat. Namun ada satu pribadi yang mau menjadi sahabat sejati kita. Dia adalah Yesus. Mengapa Yesus disebut sebagai sahabat sejati? Karena tidak ada seorang sahabat atau teman di dunia ini yang mau memberikan nyawanya untuk kita selain Yesus. Sekalipun kita mempunyai seorang sahabat yang sangat baik, adakah mereka mau mati untuk kita? Saya yakin hanya Yesus yang mau mati untuk sahabat-sahabatnya. Ada dua hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu Tuhan mengasihi kita. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan memiliki kasih yang sungguh besar dan tidak terbatas. Ia mengasihi kita sampai ia rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Jika nyawanya saja Tuhan beri untuk kita, otomatis apapun yang kita minta, Tuhan pasti kasihkan. Dalam hubungan dengan perihal meminta kepada Tuhan, sering terjadi ketika permintaan kita belum dikabulkan, kita langsung putus asa dan mulai berhenti untuk meminta. Dalam Lukas 18 ayat yang ke-18, terdapat perumpamaan tentang hakim yang alim dan seorang janda. Karena seorang janda itu selalu datang kepadanya untuk meminta keadilan, maka hakim itu akhirnya mengabulkan permintaannya. Meskipun hatinya berceloteh, daripada ia selalu datang dan membuatku tidak aman, sebaiknya aku mengindahkan permintaannya. Maka menjadi jelas bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah tidak mengabulkan permintaan kita, melainkan ia selalu mengabulkannya. Asal saja kita tidak pernah lelah dan berhenti untuk datang kepadanya, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan permintaan kita kepadanya dengan hati yang tulus. Dia pasti mengabulkannya, karena Yesus adalah sahabat kita. Pada poin yang pertama tadi kita membahas tentang Tuhan mengasihi kita. Dan poin yang kedua yaitu Tuhan menyertai kita. Mengapa Tuhan menyertai kita? Karena Ia adalah sahabat kita. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada dengan kita. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Apabila Yesus beserta kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan setiap rencananya dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan dalam hidup kita itu sangat baik. Dikatakan juga bahwa Allah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Ayatnya dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Ayat ini sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa apabila kita menyeberang melalui air atau melalui sungai-sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Dan apabila kita berjalan melalui api, kita tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar kita. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Di sini saya akan mengambil contoh bahwa penyertaan Tuhan nyata pada umat-umatnya. Ada tokoh Alkitab yang dimasukkan ke dalam dapur api, namun mereka tidak terbakar. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada juga kisah Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa, namun ia selamat karena Tuhan melindunginya. Saudara sekalian,
Itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah sekali-sekali membiarkan kita sahabat-sahabatnya berjalan sendirian. Namun Ia selalu melindungi, menyertai, menolong, menopang, bahkan menggendong kita dalam setiap keadaan kita. Jadi sudah sepatutnya kita bersyukur, karena kita mempunyai sahabat sejati seperti Yesus, yang karena kasih-Nya Ia mau mati untuk kita, dan yang selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Yesus adalah sahabat yang paling berharga di dunia ini. He's my best friend. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak atas kesempatan-Mu pada malam hari ini sehingga kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu dan bisa belajar bersama-sama ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar bisa kami lakukan ya Bapak, dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Mari kita akan satukan hati. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada anak-anak kaum muda. Tuhan, tolong mereka supaya mereka senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Jauhkan dan lindungi mereka Tuhan dari pergaulan yang menyesatkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka bangkit sebagai pahlawan-pahlawan muda, dan mereka boleh menjadi terang bagi generasi muda, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kaum muda ke dalam tangan kuasa-Mu. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan,
Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah engkau akan menerima masa depan yang penuh harapan yang sudah dijanjikan Allah kepadamu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.